Hai Bun, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat datang di channel Moms 3G. ERT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Terima kasih ya teman-teman yang udah mengklik menonton videoku. Semoga dapat bermanfaat dan menghibur dengan menemukan channelku. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau sharing sesuai judul The Power of Decluttering. Tapi sebelumnya di sini aku mau mengenalkan apa itu decluttering. Decluttering itu adalah bahasa Inggris teman-teman yang artinya untuk menyingkirkan barang-barang yang tidak terpakai di rumah dan menyortir memilih barang agar rumah tampak lebih rapi. Selain itu, tidak semua barang sortiran harus dibuang ya, sebab barang yang masih layak dipakai diberikan saja kepada orang lain, teman, atau saudara terdekat yang mau membutuhkan. Nah, kerapian rumah karena decluttering berasal dari pembersihan barang-barang ya, seperti baju, perabot rumah tangga, serta koleksi barang pribadi. Nah, itu dia ya teman-teman arti dari decluttering. Oke, setelah kita sudah mengetahui apa arti decluttering, ada 5 manfaat yang bisa kita dapatkan untuk melakukan decluttering kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya di sini aku mau menyapa sahabat onlineku. Aku ucapkan terima kasih yang udah subscribe. Semoga kalian selalu dilimpahkan rezekinya dan semakin sukses. Amin. Dan yang baru datang ke channelku, salam kenal ya. Jika berkenan, tekan tombol subscribe-nya karena aku masih membutuhkan support dari kalian. Terima kasih. Oke teman-teman, kembali lagi manfaat decluttering yang bisa kita dapatkan adalah salah satunya mengurangi stres. Decluttering itu adalah salah satu solusi yang dapat memangkas waktu untuk membersihkan banyak barang. Selain juga menyediakan banyak tempat kosong sehingga selepas bekerja kita tidak lagi frustasi dengan keadaan ruang yang berantakan dan penuh sesak. Misalnya sebagai aku, ibu rumah tangga, memang aku tidak bekerja di luar rumah, tetapi pada saat aku pergi ke luar rumah, meninggalkan rumah berantakan dan kembali lagi ke rumah, rasanya itu benar-benar memang sesak dan pening, frustasi ya teman-teman, stres, karena udah lelah dari luar dan tiba-tiba kita melihat rumah kita berantakan, jadi seperti itu. Makanya aku pastikan rumah selalu rapi dan bersih sehingga setelah pulang ke rumah tidak lagi terbebani, stres, dan punya banyak waktu untuk istirahat. Selanjutnya, untuk manfaat yang kedua adalah mengurangi konsumsi barang secara berlebihan. Ketika membereskan tumpukan barang-barang yang tidak terpakai, kita mungkin akan sadar betapa buruknya keputusan pembelian beberapa tahun belakangan. Hal ini seharusnya dapat menjadi sinyal untuk mengevaluasi pilihan barang yang akan dibeli pada waktu ke depan ya. Kelihatan ya teman-teman, di sini aku udah selesai membereskan rak lemari piringku dan ada beberapa barang yang tidak terpakai seperti toples yang tinggal tutupnya aja. Terkadang kan toplesnya ada yang pecah gitu ya teman-teman, makanya tutupnya itu tidak terpakai lagi, makanya udah ku decluttering-kan, jadi ku singkirkan, ku masukkan ke dalam plastik. Selanjutnya manfaat yang ketiga, menghemat pengeluaran. Ketika konsumsi barang berkurang baik drastis maupun perlahan, hal ini akan berdampak kepada jumlah uang yang kita belanjakan. Alasan penting decluttering bukan hanya ramah lingkungan ya teman-teman, tetapi juga ramah di kantong. Karena dalam jangka panjang kita akan melakukan penghematan saat membeli barang, mempengaruhi keputusan pembelian. Contoh hal kecil yang kulakukan untuk hemat pengeluaran adalah plastik selesai belanja nggak langsung kubuang ya teman-teman. Kumanfaatkan untuk jadi tempat sampah di rumah. Lalu cara berhemat, sebaiknya kita menyiapkan menu masak sendiri di rumah aja ya teman-teman. Lebih higienis dan lebih nikmat. Oke teman-teman, itu dia menu simpelku untuk hari ini. Lalu di sini ini kamar kedua ya teman-teman, dan banyak barang-barang yang perlu ku sortir dan ku memulainya dari atas lemari. Karena aku tuh punya anak kecil, jadi banyak mainan yang berantakan yang perlu disortir, mana yang bisa digunakan lagi dan tidak digunakan. Oke teman-teman, seperti dilihat banyak bola dan banyak celengan, itu barang-barangnya bapak mertua dan dijual ya teman-teman. Jadi diletak dulu di rumah kami karena nggak muat untuk di rumahnya.
Selanjutnya, manfaat yang keempat, the power of decluttering adalah kebersihan rumah lebih terjaga. Meskipun sering membersihkan rumah, kan teman-teman, tetapi manakah dari pilihan berikut yang lebih bersih? Rumah yang memiliki sedikit barang atau rumah yang penuh dengan barang tidak terpakai? Lebih sedikitnya barang akan menyederhanakan tugas rumah tangga kita ya, sehingga kebersihan rumah pun lebih terjaga. Adapun anggota keluarga yang sering sakit di rumah, jangan-jangan karena debu dari perabotan rumah tangga yang kita biarkan aja ya teman-teman. Makanya di sini aku usahakan untuk membersihkan rumah itu yang tuntasnya seminggu dalam 2-3 kali ya teman-teman. Dan itu benar-benar kulakukan untuk pembongkaran. Apalagi kita sebagai ibu rumah tangga, walaupun kita lelah melihat rumah berantakan, rasanya tidak nyaman ya teman-teman. Karena itu udah terbiasa kita lakukan sebagai ibu rumah tangga, beberes-beres rumah, bersih-bersih rumah. Tetapi kalau terlalu dipaksakan sekali tidak baik juga, dan kita perlu untuk istirahat yang cukup ya teman-teman. Oke teman-teman, kelihatan di sini aku lagi beres-beres bongkar untuk mainan anak-anak aku dan sibuk ya teman-teman. Kalau udah melihat pembongkaran seperti ini, pengen rasanya mau dipakai lagi tapi udah tidak layak dan perlu kuasingkan ya. Dan ini sebaiknya ku jual aja nanti ke Botot gitu ya teman-teman. Oke lanjut, manfaat yang kelima adalah memperbaiki hubungan rumah tangga. Mungkin mendapati diri sudah tidak bersemangat melakukan interaksi dengan keluarga ketika kesulitan mencari sesuatu di sela tumpukan barang atau terlalu lama memilih barang disebabkan banyak pilihan. Decluttering adalah salah satu pilihan solusinya ya teman-teman. Nah itu dia ya teman-teman manfaat dari decluttering yang kusebutkan satu persatu. Selain bertujuan membuat rumah jadi lebih rapi, decluttering juga bermanfaat menjadikan kita pribadi yang tidak konsumtif. Oke teman-teman, aku udah selesai untuk menyortir barang mainan dan ada beberapa yang perlu kubuang juga. Jangan salvo untuk tempatnya ya teman-teman. Memang benar-benar kumanfaatkan sekali untuk tempat-tempat seperti itu. Selanjutnya di sini beralih ke lemari pakaian yang di sebelah kamar ya teman-teman, bukan lemari utama. Dan ini memang tempat-tempat untuk pakaian kerja Pak suami, tempat selimut, tempat jilbab dan yang lain-lainnya. Jadi karena aku di sini lagi pembongkaran dan aku satu persatu untuk meletakkannya ke ruang tamu karena terlalu sempit di ruang kamar ya teman-teman untuk menyortir barangnya. Dan sebelumnya aku perkenalkan dulu pekerjaan Pak suami ya teman-teman. Pak suami bekerja sebagai bangunan rumah, punya hubungan dengan pasir dan semen. Makanya untuk pakaian Pak suami tidak baru dan ini benar-benar bekas dimanfaatkan sekali ya teman-teman. Dan kami di sini hanya beberapa potong aja untuk pakaian, tidak terlalu rame dan banyak. Lalu baju yang tidak layak dipakai aku manfaatkan untuk sebagai kain lap ya. Dan kalau tidak layak dipakai tidak mungkin kan kita memberinya kepada orang lain. Makanya aku manfaatkan sebaik mungkin untuk menjadikan kain lap di rumah aja. Kegiatan decluttering ini semoga bisa bermanfaat dan menghibur untuk teman-teman ya. Karena kegiatan decluttering ini juga bisa membuat kita menjadi lebih bersyukur dan mengapresiasi barang yang kita miliki. Dan semoga salah satu kegiatan ini kita jadikan sebagai rutinitas kita ya. Oke teman-teman, ikutin terus, jangan di skip-skip ya. Ini aku mau lipat-lipat untuk gamis, hanya beberapa potong aja, nggak terlalu banyak untuk barang-barang di tempatku ya teman-teman. Oke teman-teman, selesai menyortir baju-baju dan barang-barang ini, aku lanjut untuk menyapu dan memberes-bereskan rumah dulu ya. Nah
Nah, teman-teman, selesai menyapu di ruang kamar ini, lanjut ke ruang kamar utama. Selanjutnya lagi ke ruang depan dan seterusnya. Tidak terasa aku akhiri dulu di video ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Semoga bermanfaat dengan menemukan channelku. I love you. Terima kasih. Sampai jumpa ya teman-teman.